Saat aku wisuda, orang tuaku meletakkan sebuah amplop di meja dan berkata, "Ini keputusan keluarga. Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari keluarga kami lagi," kata ibu dengan bangga seolah itu hadiah. Adikku langsung menyalakan kamera. Dia merekam wajahku untuk ditertawakan. Aku hanya tersenyum, meraih amplop itu, dan berdiri. Terima kasih. Ini mempermudah semuanya. Aku berjalan keluar tanpa menoleh. Mereka tidak tahu. Sebelum wisuda, aku sudah mempersiapkan semuanya. Kupastikan mereka semua menyesal. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang tamu rumah besar itu terasa begitu dingin dan mencekam, kontras dengan udara siang yang terik di luar sana. Hari ini seharusnya menjadi hari yang penuh kebahagiaan dan perayaan. Tiara baru saja menyelesaikan wisudanya dengan predikat terbaik, sebuah pencapaian yang ia raih dengan kerja keras dan dedikasi tinggi. Namun, tidak ada pesta meriah, tidak ada karangan bunga besar, dan tidak ada senyum bangga yang terpancar dari wajah kedua orang tuanya. Tiara duduk di sofa tunggal dengan masih mengenakan kebaya wisuda yang membalut tubuhnya dengan anggun. Hijab berwarna pastel yang ia kenakan tampak rapi, membingkai wajahnya yang tenang namun menyimpan kewaspadaan. Di hadapannya, duduk Ibu Salwa dan Pak Rusli. Di sofa lain, adiknya, Kalisa, sedang sibuk dengan ponselnya, sesekali melirik Tiara dengan tatapan meremehkan yang tidak ditutup-tutupi. Ibu Salwa berdeham pelan, memecah keheningan yang menyiksa itu. Tangannya terulur meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja marmer yang memisahkan mereka. Suara amplop yang beradu dengan permukaan meja terdengar begitu nyaring di telinga Tiara. Tiara menatap amplop itu, lalu beralih menatap wajah ibunya. Wajah yang selama ini ia hormati, meski jarang sekali memberikan kasih sayang yang tulus padanya. Ibu Salwa melipat kedua tangannya di dada, dagunya terangkat tinggi dengan angkuh. Wanita parubaya itu menatap Tiara seolah sedang melihat orang asing yang menumpang di rumahnya. Dengan nada suara yang datar namun tajam, Ibu Salwa mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa amplop itu adalah keputusan mutlak dari keluarga. Mulai hari ini, detik ini juga, Tiara bukan lagi bagian dari keluarga mereka. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa keraguan, seolah Ibu Salwa sedang membuang barang bekas yang sudah tidak berguna lagi di gudang. Tiara terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Di sudut matanya, ia melihat Kalisa langsung menegakkan punggung. Dengan gerakan cepat, Kalisa mengarahkan kamera ponselnya ke wajah Tiara. Lampu kilat menyala, menandakan perekaman sedang berlangsung. Kalisa terkikik pelan, bergumam bahwa ini akan menjadi konten paling menarik untuk pengikutnya di media sosial. Ia ingin semua orang melihat momen jatuhnya seorang kakak yang selama ini selalu dianggap sempurna oleh orang luar. Pak Rusli, ayah kandungnya, hanya diam membisu. Pria itu sibuk menyulut rokok, membuang muka ke arah jendela, seolah enggan melihat wajah putrinya sendiri. Sikap acuh tak acuh Pak Rusli jauh lebih menyakitkan daripada bentakan kasar sekalipun. Ayahnya, yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi orang yang paling pasif dalam pengusiran ini. Pak Rusli merasa tugasnya sebagai ayah sudah selesai karena Tiara sudah lulus kuliah, dan sekarang saatnya menyingkirkan beban tambahan agar ia bisa fokus memanjakan Kalisa dan Ibu Salwa. Ibu Salwa kembali bersuara, kali ini dengan nada yang lebih bangga, seolah pengusiran ini adalah hadiah terbaik yang bisa ia berikan. Ia mengatakan bahwa mereka sudah cukup berbaik hati membiarkan Tiara tinggal sampai wisuda. Sekarang, Tiara harus tahu diri. Tidak ada lagi jatah makan, tidak ada lagi kamar tidur, dan tidak ada lagi fasilitas keluarga yang boleh Tiara nikmati. Ibu Salwa menekankan bahwa Tiara harus keluar sekarang juga, tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badan dan barang-barang pribadi yang tidak berharga. Mendengar semua itu, Tiara menarik napas dalam-dalam. Reaksi yang diharapkan oleh keluarganya adalah tangisan histeris. Mereka ingin melihat Tiara bersimpuh di kaki Ibu Salwa, memohon belas kasihan, atau menangis meraung-raung meminta agar tidak diusir. Kalisa bahkan sudah mendekatkan ponselnya, bersiap menangkap momen air mata Tiara secara jarak dekat, close up. Namun, Tiara melakukan hal yang sebaliknya. Perlahan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis. Senyuman itu bukan senyum sedih, melainkan senyum yang sulit diartikan, penuh misteri dan ketenangan yang menakutkan. Tiara mengulurkan tangannya yang lentik, meraih amplop coklat itu dengan gerakan elegan. Ia tidak membukanya, hanya menggenggamnya erat. Ia kemudian berdiri tegak,
merapikan sedikit ujung kebayanya yang kusut karena duduk terlalu lama. Dengan suara yang tenang dan terkontrol, Tiara mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan bahwa keputusan ini justru mempermudah segalanya. Kalimat itu ia ucapkan dengan pelan namun jelas, membuat Ibu Salwa sedikit mengernyitkan dahi. Ibu Salwa tidak mengerti apa maksud ucapan Tiara, tapi ia tidak peduli. Yang penting baginya, Tiara segera angkat kaki dari rumah mewah ini. Tiara berbalik badan. Ia tidak menoleh lagi ke arah orang tua yang telah membuangnya. Ia berjalan menuju pintu depan dengan langkah pasti. Ternyata, di dekat pintu masuk, sebuah koper kecil berwarna hitam sudah berdiri tegak. Tiara rupanya sudah mempersiapkan koper itu sejak pagi buta, jauh sebelum acara wisuda dimulai. Ia sudah tahu hari ini akan datang. Ia meraih gagang koper itu dan menyeretnya keluar. Roda koper berdecit pelan di lantai marmer, menjadi satu-satunya suara yang mengiringi kepergiannya. Kalisa, yang merasa belum puas karena tidak mendapatkan adegan drama tangisan, terus mengikuti Tiara sampai ke teras depan sambil terus merekam. Ia melontarkan ejekan, mengatakan bahwa akhirnya beban keluarga pergi dan kamarnya bisa dipakai untuk studio konten. Kalisa tertawa mengejek, berharap Tiara akan marah atau membalas ucapannya. Tapi Tiara tetap diam, terus berjalan menuju gerbang rumah yang tinggi menjulang. Sesampainya di luar gerbang, Tiara berhenti. Ia berdiri di pinggir jalan aspal perumahan elit itu. Matahari siang menyinari wajahnya, membuatnya tampak bersinar. Keluarga itu mengintip dari jendela ruang tamu, penasaran bagaimana Tiara akan pergi. Mereka berpikir Tiara akan berjalan kaki mencari angkutan umum, atau memesan ojek daring dengan wajah menyedihkan. Pak Rusli bahkan sempat menyeringai, membayangkan betapa susahnya hidup Tiara mulai hari ini tanpa uang saku darinya. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah yang mengilap meluncur pelan dan berhenti tepat di depan Tiara. Mobil itu bukan mobil sembarangan, melainkan kendaraan kelas atas yang harganya bisa membeli beberapa rumah di komplek itu. Kaca mobilnya gelap, memberikan kesan eksklusif dan misterius. Ibu Salwa, Pak Rusli, dan Kalisa yang mengintip dari balik tirai jendela terbelalak kaget. Mereka saling berpandangan, bingung siapa yang menjemput Tiara dengan mobil semewah itu. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria muda berjas rapi keluar dengan sigap. Itu adalah Dimas. Pria itu memiliki postur tegap dan wajah yang profesional. Ia berjalan memutari mobil, lalu membungkuk hormat di hadapan Tiara dengan sangat sopan, seolah Tiara adalah seorang ratu. Dimas mengambil alih koper dari tangan Tiara, dan memasukkannya ke bagasi dengan hati-hati. Setelah itu, Dimas membukakan pintu penumpang bagian belakang untuk Tiara. Sebelum Tiara masuk, Dimas sempat berbicara dengan suara yang cukup lantang, hingga terdengar samar-samar oleh Kalisa yang masih berdiri di teras sambil memegang ponsel. Dimas berkata bahwa rapat dewan direksi akan dimulai 1 jam lagi, dan semua berkas akuisisi perusahaan sudah disiapkan di meja kerja Tiara. Tiara mengangguk pelan pada Dimas. Ia sempat menoleh sekilas ke arah rumah masa kecilnya itu. Tatapannya kosong, tanpa rasa rindu, tanpa rasa sakit hati. Ia hanya melihat sebuah bangunan yang kini tidak lagi memiliki arti apa-apa. Tiara masuk ke dalam mobil, dan Dimas menutup pintu dengan lembut. Mobil mewah itu pun melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah, membawa Tiara menuju kehidupan aslinya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Di belakang, Kalisa menurunkan ponselnya dengan tangan gemetar, sementara Ibu Salwa dan Pak Rusli terpaku dalam kebingungan yang luar biasa. Setelah mobil mewah yang membawa Tiara menghilang di tikungan jalan, keheningan melanda ruang tamu keluarga Pak Rusli. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Rasa bingung mereka dengan cepat tergantikan oleh penyangkalan, denial. Pak Rusli tertawa canggung, berusaha mencairkan suasana. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa mungkin itu adalah mobil jemputan taksi online kelas premium yang sengaja dipesan Tiara untuk bergaya terakhir kalinya. Pak Rusli yakin Tiara pasti menghabiskan sisa tabungannya hanya untuk menyewa mobil itu agar terlihat tegar saat diusir. Ibu Salwa segera menyetujui pendapat suaminya. Ia mengibaskan tangan di udara, menganggap kejadian di depan gerbang tadi hanyalah sandiwara murahan. Menurutnya, tidak mungkin anak yang selama ini hanya diam di rumah dan kuliah itu punya koneksi dengan orang kaya. Ibu Salwa mengajak suami dan anak bungsunya untuk melupakan Tiara dan merayakan hari kebebasan mereka. Ia mengusulkan untuk makan siang di restoran bintang 5 paling mahal di pusat kota, tempat yang selama ini sering mereka kunjungi untuk pamer status sosial. Sementara itu, Kalisa kembali sibuk dengan ponselnya. Ia duduk di sofa, jari jemarinya menari lincah di atas layar. Ia sedang mengedit video pengusiran Tiara yang tadi ia rekam. Dengan senyum jahat, Kalisa memotong bagian-bagian tertentu agar Tiara terlihat menyedihkan,
lalu menambahkan musik latar yang dramatis. Ia menulis keterangan video, caption, yang sangat provokatif. Akhirnya beban keluarga pergi juga. Bye-bye kakak benalu, selamat menikmati hidup susah. Tanpa ragu, Kalisa menekan tombol unggah. Ia membayangkan notifikasi suka dan komentar yang akan membanjiri akunnya, memberinya validasi yang selama ini ia gilai. Keluarga itu pun bersiap-siap. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka, penuh dengan perhiasan dan aksesoris bermerek. Mereka ingin menunjukkan pada dunia bahwa tanpa Tiara, keluarga mereka justru semakin bersinar dan bahagia. Mereka berangkat menuju restoran dengan mobil pribadi Pak Rusli, tertawa-tawa sepanjang perjalanan membicarakan betapa leganya rumah tanpa kehadiran Tiara yang mereka anggap pembawa sial. Sesampainya di restoran mewah bernuansa Eropa itu, mereka memesan ruang VIP. Pelayan menyambut mereka dengan ramah, meskipun sedikit heran dengan tingkah laku Kalisa yang terus-menerus melakukan siaran langsung, live streaming, sambil berbicara keras-keras. Mereka memesan makanan paling mahal di menu, steak wagyu, lobster, kaviar, dan minuman anggur terbaik. Pak Rusli dengan sombong berkata pada pelayan untuk mengeluarkan menu andalan koki tanpa perlu melihat harga. Ia merasa dompetnya tebal dan kekuasaannya tak terbatas. Sambil menunggu makanan datang, Kalisa mengecek ponselnya. Videonya sudah ditonton ribuan orang dalam waktu singkat. Senyumnya merekah lebar. Namun, saat ia mulai membaca kolom komentar, senyum itu perlahan pudar. Dahi Kalisa berkerut. Reaksi netizen ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Bukannya menghujat Tiara, netizen justru salah fokus pada penampilan dan sikap Tiara dalam video itu. Komentar-komentar mulai bermunculan dengan nada memuji Tiara. Banyak yang mengagumi ketenangan Tiara saat menerima amplop pengusiran. Netizen memuji betapa anggunnya Tiara dengan hijab sederhananya namun memancarkan aura kelas atas. Yang lebih mengejutkan, beberapa netizen yang jeli mulai mengenali barang-barang yang dikenakan Tiara. Ada komentar yang menyebutkan bahwa tas koper yang dibawa Tiara adalah edisi terbatas dari sebuah merek Paris yang harganya setara dengan mobil baru. Netizen lain menyadari bahwa jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan Tiara, meski terlihat simpel, adalah jam tangan buatan Swiss yang sangat langka. Hujatan justru berbalik menyerang keluarga Kalisa. Netizen menyebut Ibu Salwa sebagai ibu yang kejam, karena wajahnya terlihat begitu bengis saat menyerahkan amplop. Suara tawa Kalisa di video itu juga dikritik habis-habisan sebagai suara yang menyebalkan dan tidak punya hati nurani. Kalisa panik. Ia mencoba menghapus komentar-komentar negatif itu, tapi jumlahnya terlalu banyak dan terus bertambah setiap detik. Ia mulai merasa gerah dan tidak nyaman, tapi ia tidak berani bilang pada orang tuanya agar tidak merusak suasana makan siang. Makanan datang dan mereka mulai makan dengan lahap, seolah merayakan kemenangan besar. Setelah selesai makan dan perut kenyang, Pak Rusli memanggil pelayan untuk meminta tagihan. Dengan gaya bos besar, ia mengeluarkan kartu kredit platinum andalannya dari dompet kulit. Ia meletakkan kartu itu di atas nampan tagihan tanpa melihat nominalnya, lalu kembali mengobrol dengan Ibu Salwa tentang rencana liburan ke luar negeri bulan depan. Pelayan itu pergi, namun tak lama kemudian kembali dengan wajah sedikit tidak enak. Dengan sopan, pelayan itu memberitahu Pak Rusli bahwa kartu kreditnya ditolak, declinet. Pak Rusli terkejut dan merasa tersinggung. Ia membentak pelayan itu, mengatakan bahwa mesinnya yang pasti rusak karena limit kartunya tidak terbatas. Dengan kasar, Pak Rusli mengeluarkan kartu kredit kedua dari bank yang berbeda dan melemparkannya ke nampan. Pelayan itu kembali mencoba, namun hasilnya sama. Kartu kedua juga ditolak. Pak Rusli mulai berkeringat dingin. Ia mencoba kartu ketiga, keempat, hingga kartu debit biasa. Semua kartu yang ia miliki tidak bisa digunakan. Keterangan di mesin EDC selalu sama. Transaksi ditolak oleh bank penerbit. Suasana di meja makan itu berubah menjadi tegang. Para pelayan lain mulai berbisik-bisik, dan pelanggan di meja sebelah mulai menoleh memperhatikan keributan itu. Ibu Salwa bertanya dengan panik apa yang terjadi. Pak Rusli dengan wajah pucat pasi mencoba menelepon layanan pelanggan bank, call center. Dengan nada tinggi, ia memaki operator bank, menanyakan mengapa semua akses keuangannya diblokir. Jawaban dari ujung telepon membuat lutut Pak Rusli lemas seketika. Pihak bank menjelaskan bahwa semua kartu kredit dan rekening tersebut adalah rekening tambahan, suplementari, yang induknya terdaftar atas nama Tiara. Pemilik rekening utama, yaitu Tiara, baru saja mengajukan penutupan dan pemblokiran total atas semua akses kartu tambahan tersebut 1 jam yang lalu. Dunia Pak Rusli terasa runtuh. Ia baru menyadari kenyataan pahit yang selama ini ia abaikan karena gengsi. Selama bertahun-tahun, gaya hidup mewah mereka, perputaran uang bisnisnya, dan tagihan kartu kreditnya,
ternyata ditopang oleh manajemen keuangan yang diatur oleh Tiara. Pak Rusli selama ini terlalu sibuk bergaya sebagai kepala keluarga sampai lupa bahwa ia sebenarnya tidak memegang kendali apapun atas aset likuid keluarga. Manajer restoran datang dengan wajah tegas, meminta kepastian pembayaran karena tagihan mereka mencapai jutaan rupiah. Ibu Salwa yang tadinya sombong kini menciut ketakutan. Wajahnya merah pada menahan malu. Mereka tidak membawa uang tunai dalam jumlah sebanyak itu. Kalisa, yang biasanya pamer kekayaan, kini diam seribu bahasa, takut ponselnya disita sebagai jaminan. Akhirnya, dengan sisa harga diri yang sudah hancur lebur, Ibu Salwa terpaksa melepas gelang emas dan cincin berlian yang ia pakai. Ia mencoba memberikannya sebagai jaminan. Namun, manajer restoran menolak dengan halus tapi menohok, mengatakan bahwa mereka adalah restoran, bukan pegadaian. Manajer itu mengancam akan memanggil polisi jika tagihan tidak dilunasi dalam 10 menit. Suasana semakin kacau. Pak Rusli akhirnya terpaksa menelepon seorang rekan bisnis lamanya untuk meminjam uang secara mendadak. Sebuah tindakan yang sangat merendahkan harga dirinya yang setinggi langit. Mereka menunggu jemputan uang dengan menunduk malu, menjadi tontonan seluruh pengunjung restoran. Video Kalisa yang viral kini menjadi bumerang ganda. Di dunia maya mereka dihujat, di dunia nyata mereka dipermalukan. Saat akhirnya mereka bisa keluar dari restoran itu setelah melunasi tagihan dengan uang pinjaman, matahari sore terasa tidak lagi hangat, melainkan membakar kulit mereka. Di dalam mobil perjalanan pulang, tidak ada lagi tawa. Hanya ada kemarahan, kebingungan, dan bayang-bayang senyum tipis Tiara yang kini menghantui pikiran mereka. Ini baru permulaan dari karma yang sesungguhnya. Perjalanan pulang dari restoran terasa jauh lebih lama dan menyiksa daripada saat mereka berangkat. Mobil sedan Pak Rusli melaju dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi musik yang diputar, tidak ada lagi obrolan ringan tentang liburan ke Eropa, dan tentu saja tidak ada lagi tawa sombong yang sebelumnya memenuhi kabin mobil. Hati mereka masih dongkol dan malu akibat insiden kartu kredit yang ditolak di restoran tadi. Pak Rusli menyetir dengan tangan mencengkeram setir kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih, menyalurkan amarah yang tertahan. Ibu Salwa duduk di sampingnya sambil memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Sementara Kalisa duduk di belakang dengan wajah cemberut, sibuk menghapus komentar-komentar pedas yang terus membanjiri akun media sosialnya. Sesampainya di depan gerbang rumah mewah mereka di kawasan elit Pondok Indah, Pak Rusli menekan klakson panjang. Biasanya, satpam atau pembantu rumah tangga akan bergegas keluar untuk membukakan gerbang besi otomatis yang berat itu. Namun kali ini, tidak ada reaksi apapun. Gerbang tetap tertutup rapat. Pak Rusli menekan tombol remote control gerbang yang menempel di dashboard mobil berkali-kali dengan kasar, tetapi gerbang itu tidak bergeming sedikit pun. Mesin otomatisnya mati total. Dengan umpatan kasar, Pak Rusli terpaksa turun dari mobil. Ia mendorong gerbang besi yang berat itu dengan susah payah, keringat mulai bercucuran membasahi kemeja mahalnya yang kini terasa lengket. Setelah berhasil memasukkan mobil ke garasi, mereka turun dan langsung disambut oleh suasana rumah yang gelap gulita dan panas. Matahari sore yang masih terik membuat suhu di dalam rumah meningkat drastis, karena pendingin ruangan sentral tidak menyala. Ibu Salwa langsung berteriak memanggil pembantu rumah tangga mereka, menumpahkan kekesalan karena rumah terasa seperti oven. Pembantu mereka, seorang wanita parubaya yang setia, berlari kecil menghampiri dengan wajah ketakutan. Ia melaporkan bahwa listrik di rumah itu mati total sejak 1 jam yang lalu. Bukan hanya listrik, air di keran juga tidak mengalir sama sekali. Pak Rusli murka mendengar laporan itu. Ia langsung menuduh bahwa ini adalah kesalahan teknis dari PLN atau PDAM yang tidak becus bekerja. Dengan tangan gemetar menahan emosi, ia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon layanan pengaduan listrik. Namun, jawaban yang ia terima dari operator di ujung telepon membuatnya terdiam kaku. Operator menjelaskan bahwa pemutusan aliran listrik di alamat tersebut dilakukan atas permintaan resmi dari pemilik sah properti dengan alasan renovasi total dan pengosongan bangunan. Pak Rusli membentak operator itu, bersikeras bahwa dialah pemilik rumah itu dan ia tidak pernah mengajukan permintaan semacam itu. Namun, operator tetap pada datanya dan menutup telepon dengan sopan tapi tegas. Belum sempat Pak Rusli mencerna apa yang terjadi, bel pintu depan berbunyi. Bukan bel elektrik, melainkan ketukan pintu manual yang keras dan berwibawa. Pak Rusli berjalan menghentak ke pintu depan, siap memarahi siapapun tamu yang datang mengganggu di saat yang tidak tepat ini. Saat pintu dibuka, berdiri 2 orang pria berjas hitam rapi dengan tas kerja kulit di tangan mereka. Salah satu dari mereka adalah Pak Rahman, pengacara senior yang dulu sering terlihat mendampingi mendiang ayah Pak Rusli, kakek Tiara. Wajah Pak Rahman datar tanpa ekspresi. Pak Rusli mempersilakan mereka masuk dengan enggan,
mengira ini urusan warisan lama yang belum tuntas atau urusan bisnis mendiang ayahnya. Mereka duduk di ruang tamu yang panas dan remang-remang, karena tirai-tirai tebal tertutup. Ibu Salwa dan Kalisa ikut duduk, penasaran dengan kedatangan pengacara keluarga yang sudah lama tidak terlihat itu. Pak Rahman tidak membuang waktu untuk berbasa-basi. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Ia meletakkan map itu di atas meja, tepat di tempat di mana amplop pengusiran Tiara diletakkan tadi pagi. Pak Rahman mulai menjelaskan dengan suara tenang namun menusuk. Ia mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk menyampaikan amanat dari kliennya, pemilik sah rumah dan tanah tempat mereka duduk saat ini. Pak Rusli tertawa sinis, mengatakan bahwa dialah pemilik rumah ini, karena ia adalah anak laki-laki satu-satunya dari mendiang ayahnya. Pak Rahman menggeleng pelan, lalu menyodorkan sertifikat asli dari dalam map tersebut. Di sana, tertulis dengan jelas nama pemilik sertifikat hak milik, SHM Tiara Larasati. Mata Pak Rusli terbelalak membaca nama itu. Ia merebut kertas itu, membolak-baliknya, mencari tanda-tanda kepalsuan. Ibu Salwa memekik kaget, menutup mulutnya dengan tangan. Pak Rahman menjelaskan fakta hukum yang selama ini tidak mereka ketahui, atau mungkin pura-pura lupa. Mendiang kakek Tiara, ayah dari Pak Rusli, sangat kecewa dengan perilaku boros dan sifat buruk Pak Rusli serta Ibu Salwa semasa ia hidup. Kakek Tiara melihat potensi dan ketulusan hati hanya pada cucu sulungnya, Tiara. Sebelum meninggal 5 tahun lalu, sang kakek telah membalik nama semua aset properti utama, termasuk rumah ini, langsung atas nama Tiara melalui hibah wasiat yang sah secara hukum. Selama 5 tahun terakhir, Tiara membiarkan orang tua dan adiknya tinggal di rumah itu karena rasa hormat dan bakti sebagai anak, meskipun status hukum rumah itu sepenuhnya miliknya. Tiara membayar pajak bumi dan bangunan, biaya perawatan, dan segala hal yang berkaitan dengan properti itu diam-diam dari hasil investasi yang diwariskan kakeknya yang dikelola olehnya sendiri. Pak Rusli dan Ibu Salwa selama ini hidup menumpang di rumah anak yang baru saja mereka usir dengan angkuh. Kenyataan ini menghantam ego Pak Rusli lebih keras daripada pukulan fisik. Ia merasa ditelanjangi di rumahnya sendiri, atau lebih tepatnya, rumah yang ia kira miliknya. Pak Rahman kemudian mengeluarkan dokumen kedua. Itu adalah surat somasi resmi. Isinya sangat singkat, padat, dan mengerikan bagi keluarga itu. Tiara, selaku pemilik rumah, memberikan tenggat waktu 1x24 jam bagi Pak Rusli, Ibu Salwa, dan Kalisa untuk mengosongkan rumah tersebut. Tidak ada negosiasi. Semua barang pribadi boleh dibawa, tetapi semua perabot, lukisan, dan aset yang terdaftar dalam inventaris rumah tidak boleh dibawa keluar, karena itu adalah bagian dari properti. Jika dalam waktu 24 jam mereka belum pergi, tim keamanan Tiara beserta kepolisian akan melakukan pengosongan paksa. Ibu Salwa mulai menangis histeris. Ia tidak bisa membayangkan harus pergi dari rumah mewah yang menjadi simbol status sosialnya itu. Ia memohon pada Pak Rahman untuk menelepon Tiara, ingin bicara sebagai ibu dan anak. Namun Pak Rahman menolak dengan dingin. Ia berkata bahwa Tiara tidak ingin berbicara dengan siapapun dari keluarga ini. Semua komunikasi harus melalui tim hukum. Pak Rahman berdiri, merapikan jasnya, dan berkata bahwa waktu mereka terus berjalan. Ia menyarankan mereka untuk segera berkemas mumpung masih ada sedikit cahaya matahari, karena malam ini rumah akan gelap gulita. Setelah pengacara itu pergi, kekacauan pecah. Ibu Salwa menyalahkan Pak Rusli yang tidak becus mengurus warisan orang tua. Pak Rusli menyalahkan Ibu Salwa yang terlalu boros dan memanjakan Kalisa sehingga mereka tidak punya tabungan untuk membeli rumah sendiri. Kalisa berteriak marah karena ia tidak bisa mengisi daya ponselnya dan tidak bisa mandi karena air mati. Keluarga yang tadi pagi merasa di atas angin saat mengusir Tiara, kini saling mencabik satu sama lain seperti binatang buas yang terperangkap. Di tengah panasnya rumah tanpa listrik itu, mereka mulai merasakan betapa mengerikannya hidup tanpa perlindungan Tiara. Perlindungan yang selama ini mereka anggap remeh dan mereka sia-siakan. Mereka harus berkemas dalam gelap, diterangi senter ponsel yang baterainya makin menipis, mengumpulkan baju-baju bermerek mereka ke dalam koper, bersiap menjadi gelandangan elit di ibu kota. Matahari pagi menyinari kamar hotel melati tempat keluarga Pak Rusli menginap sementara. Mereka terpaksa check-in di hotel murah di pinggiran kota tadi malam, karena kartu kredit Pak Rusli masih diblokir dan uang tunai hasil pinjaman dari teman Pak Rusli tidak cukup untuk menyewa hotel berbintang atau apartemen yang layak. Kamar itu sempit, berbau apek rokok, dan kasurnya keras. Kalisa bangun dengan tubuh pegal-pegal. Ia menjerit kecil saat melihat cermin kamar mandi yang buram, dan ada kecoa kecil merayap di lantai. Ini adalah mimpi buruk bagi seorang influencer gaya hidup mewah sepertinya. Kalisa sadar ia butuh uang, dan ia butuh uang dengan cepat. Ayahnya sudah tidak bisa diandalkan. Ibunya hanya bisa menangis meratapi nasib.
Kalisa teringat bahwa ia memiliki gelar sarjana desain yang belum pernah ia gunakan, karena selama ini ia terlalu sibuk bermain-main. Ia juga merasa memiliki modal besar, jumlah pengikut, followers, di media sosial yang lumayan banyak, meskipun sebagian besar kini berisi pembenci, haters, akibat video viral kemarin. Ia memutuskan untuk melamar pekerjaan. Targetnya tinggi. Ia tidak mau bekerja di tempat biasa. Ia mengincar Lumina Modest Wear, sebuah perusahaan mode muslimah raksasa yang sedang naik daun dan terkenal di seluruh Asia Tenggara. Kalisa yakin dengan penampilannya yang modis dan statusnya sebagai selebgram, ia akan mudah diterima. Ia membayangkan dirinya menjadi desainer kepala atau manajer pemasaran, posisi yang menurutnya layak untuk seseorang sepertinya. Dengan percaya diri yang meluap-luap, ia mengenakan pakaian terbaik yang tersisa di kopernya, memulas riasan tebal untuk menutupi kantung mata akibat kurang tidur, dan memesan ojek daring menuju gedung perkantoran pusat kota. Gedung kantor Lumina Modest Wear menjulang tinggi dengan arsitektur kaca yang modern dan futuristik. Saat melangkah masuk ke lobi marmer yang dingin dan wangi, Kalisa merasa dunianya kembali normal. Inilah habitat aslinya, pikirnya. Ia berjalan menuju meja resepsionis dengan dagu terangkat, mengabaikan antrean pelamar lain yang duduk rapi menunggu giliran. Dengan nada angkuh, Kalisa berkata pada resepsionis bahwa ia ingin melamar posisi manajer kreatif dan meminta untuk langsung diwawancarai oleh direktur HRD atau pemilik perusahaan, karena ia merasa levelnya berbeda dengan pelamar biasa. Resepsionis yang profesional itu hanya tersenyum tipis dan meminta Kalisa mengisi formulir, serta menunggu antrean seperti yang lain. Kalisa mendengus kesal, merasa diremehkan. Ia duduk di sofa tunggu dengan kaki disilangkan, memandang rendah pelamar lain yang berpakaian sederhana dan tampak gugup. Ia bahkan sempat membuat Instagram story diam-diam, memotret sepatu pelamar di sebelahnya dengan tulisan, "Saingannya level bawah banget, fix gue diterima." Setelah menunggu 2 jam yang membosankan, nama Kalisa akhirnya dipanggil. Ia dipandu oleh seorang staf menuju lantai teratas, lantai eksekutif. Kalisa tersenyum lebar dalam hati. Firasatnya benar, pikirnya. Ia langsung dibawa ke lantai atas, bukan ke ruangan HRD biasa. Pasti pemilik perusahaan ini mengenalnya dari media sosial, dan ingin merekrutnya secara eksklusif. Kalisa merapikan rambutnya di pantulan dinding lift, bersiap memberikan pesona terbaiknya. Pintu lift terbuka, memperlihatkan koridor yang sangat mewah dengan nuansa minimalis. Staf itu mempersilakan Kalisa masuk ke sebuah ruangan besar dengan pintu ganda dari kayu jati. Di dalam ruangan itu, terdapat meja kerja yang sangat besar membelakangi jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan seluruh kota Jakarta. Seorang wanita duduk di kursi kebesaran itu, namun posisinya membelakangi Kalisa, menghadap ke jendela. Kalisa berdeham, mencoba menarik perhatian. Ia mulai memperkenalkan diri dengan nada yang dibuat semanis mungkin, menyebutkan jumlah pengikutnya di media sosial, dan betapa beruntungnya perusahaan ini jika mempekerjakannya. Ia berbicara panjang lebar tentang visinya yang hebat, tentang bagaimana ia bisa membuat merek ini lebih viral, dan betapa ia sangat cocok menjadi wajah perusahaan. Sosok di kursi itu masih diam, tidak bereaksi, mendengarkan semua bualan Kalisa dengan sabar. Setelah Kalisa selesai berbicara, keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Kemudian, terdengar suara tawa kecil yang dingin dari sosok di kursi itu. Kursi kulit besar itu perlahan berputar. Jantung Kalisa seakan berhenti berdetak saat melihat siapa yang duduk di sana. Itu Tiara. Tiara duduk dengan anggun, mengenakan blazer desainer yang harganya mungkin lebih mahal dari seluruh isi lemari Kalisa. Hijabnya tertata sempurna, wajahnya bersinar bersih tanpa riasan tebal, namun tatapan matanya tajam menusuk setajam silet. Tidak ada lagi Tiara yang diam dan menunduk seperti di rumah. Di hadapan Kalisa kini adalah Tiara sang CEO, pemimpin tertinggi yang membangun kerajaan bisnis ini dari nol tanpa bantuan sepeser pun uang orang tuanya. Mulut Kalisa menganga lebar, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Otaknya gagal memproses kenyataan bahwa kakak yang ia hina, ia rekam untuk ditertawakan, dan ia usir dari rumah kemarin, adalah pemilik perusahaan impiannya. Tiara menatap adiknya dengan tatapan datar, lalu mengambil lembar CV Kalisa yang ada di meja. Dengan gerakan santai, Tiara menjatuhkan kertas CV itu ke tempat sampah di bawah mejanya tanpa membacanya sedikitpun. Tiara mulai berbicara, suaranya tenang namun bergema penuh otoritas di ruangan besar itu. Ia mengatakan bahwa ia mendengar semua presentasi Kalisa tadi. Tiara menyebutkan bahwa di perusahaan ini, yang mereka butuhkan adalah kompetensi, kerja keras, dan yang paling utama adalah etika. Perusahaan ini tidak membutuhkan seseorang yang keahlian utamanya adalah membuka aib keluarga sendiri demi konten. Tiara bertanya dengan nada menyindir,
Apakah Kalisa berencana merekam rapat direksi diam-diam jika nanti tidak setuju dengan keputusan perusahaan, sama seperti ia merekam pengusiran kakaknya sendiri? Wajah Kalisa merah padam, campuran antara rasa malu yang luar biasa dan ketakutan. Ia merasa sangat kecil di hadapan kakaknya yang kini terlihat raksasa. Tiara tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Ia menekan tombol interkom di mejanya dan memanggil keamanan. Pintu ruangan terbuka, dan 2 orang satpam berbadan tegap masuk bersama Dimas, asisten pribadi Tiara. Tiara memberi perintah singkat. Bawa pelamar ini keluar dan pastikan fotonya disebar ke pos keamanan, agar ia tidak pernah bisa menginjakan kaki di gedung ini lagi. Dimas mengangguk patuh, lalu memberi isyarat pada satpam untuk memegang lengan Kalisa. Kalisa mencoba memberontak, berteriak memanggil, "Kak Tiara! Kak Tiara!" Mencoba memainkan kartu persaudaraan yang baru saja ia ingat. Namun Tiara sudah kembali memutar kursinya menghadap jendela, mengabaikan teriakan adiknya. Kalisa diseret keluar dari ruangan CEO, melewati koridor mewah, dimasukkan ke dalam lift, dan akhirnya dibawa melintasi lobi yang ramai. Semua orang, termasuk resepsionis yang tadi ia hina dan para pelamar yang ia rendahkan, menatapnya dengan tatapan heran dan berbisik-bisik. Kalisa yang biasanya bangga menjadi pusat perhatian, kini ingin bumi menelannya bulat-bulat. Ia dilempar keluar gedung oleh satpam, jatuh terduduk di trotoar panas. Tas mahalnya tergeletak di sampingnya. Di atas sana, dari balik kaca jendela lantai teratas, Tiara mungkin sedang menatapnya. Atau mungkin Tiara sudah tidak peduli lagi. Yang jelas, pintu masa depan Kalisa di dunia profesional baru saja tertutup rapat, dikunci oleh kesombongannya sendiri. Kehancuran bisnis Pak Rusli tidak terjadi dalam semalam, tetapi rasanya seperti kiamat yang datang secara tiba-tiba baginya. Pagi itu, di kantor pabrik tekstilnya yang biasanya sibuk dengan suara mesin dan teriakan mandor, suasana terasa aneh dan mencekam. Telepon di meja kerjanya berdering tanpa henti, sahut menyahut dengan telepon di meja sekretarisnya di luar ruangan. Bukan panggilan pesanan barang yang masuk, melainkan panggilan tagihan. Para penyedia bahan baku benang dan kain menolak mengirimkan stok baru. Mereka semua menuntut pembayaran tunai di muka untuk utang-utang lama yang selama ini Pak Rusli abaikan, karena merasa dirinya pengusaha besar yang kebal hukum. Pak Rusli mencoba bersikap tenang. Ia melonggarkan dasinya yang terasa mencekik leher. Ia yakin ini hanya masalah arus kas sementara. Ia masih memiliki kartu as, yaitu investor misterius yang selama 2 tahun terakhir selalu menyuntikkan dana segar setiap kali perusahaannya nyaris kolaps. Investor ini tidak pernah menampakkan wajah, hanya diwakili oleh firma hukum ternama. Pak Rusli selama ini tidak peduli siapa orang di balik dana itu, yang penting uangnya mengalir lancar dan ia bisa tetap bergaya sebagai direktur utama. Ia segera meraih gagang telepon dan menghubungi nomor perwakilan investor tersebut dengan percaya diri, yakin bahwa satu panggilan telepon akan membereskan semua kekacauan ini. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara di seberang sana terdengar formal dan dingin. Pak Rusli langsung meminta pencairan dana darurat sebesar 5 miliar rupiah, seolah-olah ia sedang meminta uang jajan pada orang tuanya. Namun, jawaban yang ia terima membuat darahnya berdesir hebat. Perwakilan hukum itu menyatakan bahwa terhitung sejak pagi ini, seluruh kesepakatan investasi dibatalkan secara sepihak sesuai dengan klausul kontrak yang ada. Tidak akan ada lagi 1 rupiah pun yang dikirimkan ke rekening perusahaan Pak Rusli. Pak Rusli berteriak marah, membanting tumpukan kertas di mejanya. Ia menuntut alasan yang jelas. Ia mengancam akan menuntut balik, karena pemutusan kontrak sepihak yang merugikan bisnisnya. Dengan tenang, pengacara di ujung telepon memintanya untuk membaca kembali pasal 17 ayat 4 dalam dokumen kontrak kerjasama yang selama ini malas dibaca Pak Rusli secara rinci. Pasal itu berbunyi bahwa investasi akan terus berjalan selama Tiara Larasati masih berstatus sebagai anggota keluarga yang sah dan tinggal di kediaman utama Pak Rusli. Klausul itu dibuat sebagai bentuk jaminan kesejahteraan bagi Tiara yang dipasang diam-diam oleh mendiang kakeknya, melalui struktur perusahaan cangkang tersebut. Mata Pak Rusli membelalak membaca salinan kontrak yang baru saja ia tarik dari laci berdebu. Ia baru sadar bahwa selama ini, nyawa perusahaannya bergantung sepenuhnya pada keberadaan anak yang baru saja ia buang. Investor misterius itu adalah perusahaan induk yang dikendalikan oleh Tiara sendiri, warisan dari kakeknya yang dikelola dengan cerdas. Dengan mengusir Tiara, Pak Rusli secara harfiah telah memotong satu-satunya selang oksigen yang membuat bisnisnya tetap bernapas. Ia telah membunuh perusahaannya sendiri dengan keangkuhannya. Belum sempat Pak Rusli memproses rasa syok itu, pintu ruangannya didobrak kasar. Bukan oleh preman, melainkan oleh petugas bank dan jurusita pengadilan. Mereka datang dengan membawa surat penyitaan aset. Ternyata, selain utang pada penyuplai, pabrik itu juga sudah dijadikan jaminan utang bank yang macet berbulan-bulan.
Selama ini Tiara yang diam-diam menutupi bunga ban agar pabrik tidak disita, namun sekarang perlindungan itu sudah hilang. Petugas ban memerintahkan seluruh karyawan untuk berhenti bekerja dan meninggalkan gedung. Mesin-mesin dimatikan. Suara bising pabrik yang menjadi simbol kejayaan Pak Rusli seketika mati, digantikan oleh kesunyian yang mematikan. Pak Rusli digiring keluar dari gedung kantornya sendiri, seperti seorang kriminal. Ia tidak diperbolehkan membawa apapun selain barang pribadi yang menempel di badan. Mobil dinasnya disita di tempat parkir. Ia berdiri di pinggir jalan raya yang panas dan berdebu, menatap gerbang pabrik yang kini ditempeli stiker besar berwarna merah bertuliskan disita. Karyawan-karyawannya menatapnya dengan pandangan marah dan kecewa, menuntut gaji yang belum dibayar, namun Pak Rusli tidak punya jawaban. Ia tidak punya apa-apa lagi. Karena tidak punya kendaraan dan uang di dompetnya hanya tinggal lembaran receh. Pak Rusli berjalan kaki dengan langkah gontai menuju sebuah warung kopi kecil di seberang jalan untuk sekadar meminta air putih. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi kemejanya yang kusut. Di pojok warung yang sempit itu, sebuah televisi tabung tua sedang menyiarkan berita bisnis siang hari. Mata Pak Rusli terpaku pada layar buram itu. Di layar televisi, terlihat sosok Tiara sedang tersenyum anggun di sebuah podium megah. Ia sedang melakukan prosesi gunting pita untuk peresmian gedung pencakar langit baru di pusat kawasan bisnis Jakarta. Gedung itu adalah markas besar baru bagi perusahaan investasi miliknya. Berita berjalan di bawah layar, running text, menyebutkan bahwa Tiara Larasati dinobatkan sebagai pengusaha muda paling berpengaruh tahun ini dengan total aset triliunan rupiah. Reporter berita memuji visi bisnis Tiara yang tajam dan kemandiriannya yang luar biasa. Pak Rusli menatap layar itu dengan tatapan kosong. Kontras yang terjadi begitu menyakitkan, hingga rasanya ulu hatinya ditusuk pisau. Di seberang sana, putrinya yang ia anggap beban sedang berdiri di puncak dunia, dihormati dan dikagumi. Sementara di sini, di warung kopi pinggir jalan yang bau rokok dan gorengan, ia duduk sebagai pria tua bangkrut yang baru saja kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Gelas plastik berisi air putih di tangannya meremuk karena cengkeramannya yang terlalu kuat. Penyesalan mulai merayap masuk, bukan karena ia kehilangan anaknya, tapi karena ia kehilangan akses pada kekayaan anaknya. Kesadaran itu membuatnya merasa semakin kerdil dan menyedihkan. Setelah terusir dari hotel karena tidak sanggup membayar perpanjangan sewa kamar, keluarga mantan orang kaya itu akhirnya menemukan tempat berteduh baru. Bukan apartemen, bukan pula rumah kontrakan yang layak di komplek perumahan. Uang mereka yang tersisa hanya cukup untuk menyewa sebuah petak kontrakan sempit di Gang Senggol yang padat penduduk. Lokasinya jauh di pinggiran kota, di mana sinar matahari seakan enggan masuk karena terhalang atap-atap seng yang saling berhimpitan. Taksi online yang membawa mereka tidak bisa masuk sampai ke depan pintu kontrakan karena jalanan gang terlalu sempit, hanya muat untuk satu motor. Sopir taksi itu menurunkan mereka di mulut gang dengan tatapan kasihan bercampur jijik, melihat tumpukan koper mewah yang terlihat sangat tidak pada tempatnya di lingkungan kumuh itu. Pak Rusli, Ibu Salwa, dan Kalisa harus menyeret koper-koper berat mereka melewati jalan setapak yang becek dan berbau got. Roda koper mahal mereka yang biasanya meluncur mulus di lantai marmer bandara, kini tersendat-sendat menghantam batu dan lumpur. Sampai di depan pintu kontrakan, Ibu Salwa nyaris pingsan melihat kondisi rumah baru mereka. Bangunan itu hanya terdiri dari satu ruangan utama yang merangkap ruang tamu dan kamar tidur, serta satu kamar mandi kecil di belakang yang pintunya terbuat dari plastik tipis yang sudah pecah di bagian bawahnya. Ket temboknya berwarna hijau neon yang sudah mengelupas di sana-sini, memperlihatkan semen yang lembab dan berjamur. Atapnya terbuat dari asbes tanpa plafon, membuat hawa panas di dalam ruangan terasa memanggang kulit begitu mereka melangkah masuk. Tidak ada tempat tidur empuk, spring bed. Yang ada hanyalah kasur busa tipis yang digelar di lantai beralaskan tikar plastik. Ibu Salwa menjatuhkan dirinya di atas kasur itu, dan langsung menangis meraung-raung. Ia meratapi nasibnya yang berubah drastis. Ia yang biasa tidur di kamar ber-AC dengan spray sutra, kini harus tidur berimpitan bertiga di lantai keras dengan nyamuk-nyamuk kebun yang mulai berdengung mengincar darah mereka. Kalisa duduk di pojok ruangan sambil memeluk lutut, menutup hidungnya karena bau apek yang menguar dari kamar mandi. Ia tidak berani mengeluarkan ponselnya, karena takut dijamret orang lewat yang bisa melihat langsung ke dalam rumah mereka jika pintu dibuka. Hari-hari pertama di kontrakan itu adalah neraka dunia bagi mereka. Realitas kemiskinan menghantam mereka tanpa ampun. Ibu Salwa, yang seumur hidupnya tidak pernah menyentuh pekerjaan kasar, kini dipaksa keadaan untuk mencuci baju sendiri. Uang mereka terlalu sedikit untuk membayar jasa laundry. Dengan berjongkok di lantai kamar mandi yang licin dan berlumut, Ibu Salwa mencoba menyikat kemeja Pak Rusli. Sabun deterjen bubuk yang murah membuat kulit tangannya yang halus menjadi panas dan iritasi.
Kuku-kuku cantiknya yang terawat manicure mahal satu persatu patah saat mengucek kain tebal. Air mata Ibu Salwa menetes bercampur dengan air sabun di ember. Ia membanting cucian itu berkali-kali, mengutuk Tiara dalam setiap isak tangisnya. Sementara itu, para tetangga di lingkungan kontrakan mulai menyadari kehadiran warga baru yang aneh ini. Berita tentang video viral pengusiran Tiara ternyata sampai juga ke lapisan masyarakat di gang sempit itu. Ibu-ibu yang sedang belanja sayur di depan gang mulai berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah kontrakan Pak Rusli. Mereka mengenali wajah Ibu Salwa yang sombong dan wajah Kalisa yang menyebalkan dari layar ponsel mereka. Suatu sore, saat Ibu Salwa terpaksa keluar untuk membeli mie instan di warung tetangga, ia mendengar gunjingan yang menyayat hati. Seorang ibu tetangga berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar, menyindir bahwa roda kehidupan itu berputar. Dulu sombong mengusir anak yang baik di rumah gedongan, sekarang malah jadi gembel di kontrakan petak. Ibu-ibu lain tertawa menimpali, mengatakan bahwa itu adalah azab yang dibayar tunai. Wajah Ibu Salwa merah padam karena malu dan marah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu ia bisa memerintahkan satpam untuk mengusir orang yang menghinanya, sekarang ia hanyalah pendatang miskin yang tidak punya kuasa. Ia buru-buru kembali ke kontrakan, membanting pintu, dan menangis lagi. Kondisi semakin parah ketika malam tiba. Listrik di kontrakan itu sering anjlok karena dayanya sangat rendah. Tidak kuat menanggung beban kipas angin tua yang mereka beli bekas. Dalam kegelapan dan panas yang menyiksa, kelaparan mulai menyerang. Mie instan yang mereka makan setiap hari mulai membuat perut mereka sakit. Kalisa merengek minta dibelikan makanan enak, membuat kepala Pak Rusli semakin pening. Pertengkaran pun pecah. Pak Rusli menyalahkan Kalisa yang tidak berguna, Kalisa menyalahkan ayahnya yang bangkrut, dan Ibu Salwa menyalahkan mereka semua. Suara teriakan mereka terdengar jelas oleh tetangga kanan-kiri, karena tembok kontrakan itu sangat tipis, menjadi hiburan gratis bagi warga sekitar. Di tengah keputusasaan yang memuncak, Ibu Salwa mendapat ide gila. Ia berpikir mungkin hati Tiara masih bisa luluh jika mendengar suara ibunya menangis memohon. Dengan tangan gemetar, ia meminjam ponsel Pak Rusli yang layarnya sudah retak. Ia mencari nomor Tiara yang masih tersimpan di sana. Jantungnya berdegup kencang penuh harap. Ia membayangkan Tiara akan mengangkat telepon, merasa iba, lalu mengirimkan mobil mewah untuk menjemput mereka kembali ke kehidupan yang layak. Ibu Salwa menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar satu kali, lalu terputus dengan cepat. Ia mencoba lagi. Kali ini tidak ada nada sambung sama sekali. Hanya ada suara operator wanita yang datar dan dingin menjawab panggilannya. Suara itu mengatakan bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi atau sedang sibuk. Ibu Salwa mencoba mengirim pesan singkat, SMS, dan pesan aplikasi obrolan. Namun, semua pesan itu hanya bertanda centang 1 atau gagal terkirim. Foto profil Tiara di aplikasi obrolan itu yang tadinya terlihat, kini berubah menjadi abu-abu kosong. Ibu Salwa sadar, Tiara tidak hanya memblokir mereka dari kehidupannya secara fisik, tapi juga secara digital. Tiara telah menutup satu-satunya pintu akses yang tersisa. Tidak ada celah sedikit pun bagi mereka untuk masuk kembali. Harapan itu hancur berkeping-keping. Ponsel itu terlepas dari genggaman Ibu Salwa, jatuh ke lantai semen. Ia menatap dinding hijau lumut di depannya dengan tatapan kosong, menyadari bahwa penderitaan di kontrakan sempit ini bukanlah mimpi buruk yang akan segera berakhir saat bangun tidur, melainkan kenyataan hidup mereka selamanya mulai sekarang. Mereka benar-benar sendirian, terkurung dalam penjara kemiskinan yang kuncinya telah mereka buang sendiri saat mengusir Tiara. Matahari pagi yang seharusnya membawa harapan baru kini terasa seperti siksaan bagi penghuni kontrakan petak itu. Udara lembab dan panas sudah mengurung mereka sejak subuh. Di dalam ruangan sempit yang sumpek itu, Ibu Salwa, Pak Rusli, dan Kalisa sedang menyusun sebuah rencana terakhir yang lahir dari keputusasaan yang mendalam. Tabungan mereka sudah benar-benar kering. Uang receh terakhir sudah dibelikan nasi bungkus untuk dibagi bertiga tadi malam. Rasa lapar dan gengsi yang hancur membuat akal sehat mereka tumpul. Mereka tidak lagi memikirkan harga diri, melainkan memikirkan cara untuk bertahan hidup dengan cara memanipulasi situasi. Ibu Salwa adalah otak di balik rencana nekat ini. Ia berpendapat bahwa Tiara, sebagai seorang pengusaha sukses yang sedang naik daun, pasti memiliki satu kelemahan fatal yaitu reputasi publik. Bagi seorang tokoh masyarakat, nama baik adalah segalanya. Ibu Salwa yakin Tiara akan melakukan apa saja untuk menjaga citranya tetap bersih di mata kolega bisnis dan media. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyerang titik itu. Mereka akan mendatangi kantor pusat Tiara, membuat keributan, dan berperan sebagai orang tua yang ditelantarkan oleh anak yang durhaka. Mereka yakin Tiara akan panik dan memberikan uang tutup mulut agar mereka diam.
Persiapan pun dilakukan dengan sangat detail namun ironis. Jika dulu mereka berdandan untuk terlihat kaya, hari ini mereka berdandan untuk terlihat semenderita mungkin. Ibu Salwa memilih baju daster lamanya yang sudah pudar warnanya, dan sengaja merobek sedikit bagian bawahnya. Ia membiarkan rambutnya acak-acakan dan tidak memulas bedak sama sekali agar wajah lelah dan keriputnya terlihat jelas. Pak Rusli mengenakan kemeja kumal yang kancingnya hilang satu, dan celana bahan yang sudah longgar. Kalisa, meski awalnya menolak, akhirnya terpaksa mengenakan kaos oblong belel dan menghapus riasan wajahnya agar terlihat pucat dan menyedihkan. Mereka berangkat menuju kawasan bisnis segitiga emas Jakarta, menggunakan bus umum yang penuh sesak. Sepanjang perjalanan, mereka melatih akting mereka. Ibu Salwa berlatih memeras air mata, sementara Pak Rusli berlatih memasang wajah tua yang pasrah dan teraniaya. Mereka tiba di depan gedung pencakar langit milik Tiara tepat saat jam makan siang, waktu di mana lobi kantor sedang ramai-ramainya oleh karyawan yang lalu lalang. Gedung itu menjulang tinggi, berkilauan ditimpa sinar matahari, menjadi simbol kesuksesan Tiara yang tak terjangkau oleh tangan mereka. Dengan langkah yang diseret-seret, mereka memasuki lobi utama yang megah itu. Lantai marmernya begitu bersih, hingga bisa memantulkan bayangan mereka yang dekil. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyapa kulit mereka, sebuah kemewahan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Satpam di pintu depan sempat hendak menahan mereka karena penampilan mereka yang mencurigakan, tetapi Ibu Salwa langsung memulai sandiwaranya. Ia berteriak histeris memanggil nama Tiara. Suaranya melengking tajam, memantul di dinding-dinding lobi yang tinggi, seketika menghentikan aktivitas ratusan orang yang ada di sana. Ibu Salwa menjatuhkan dirinya ke lantai marmer, menangis meraung-raung. Ia berteriak bahwa ia adalah ibu kandung Tiara yang telah dibuang. Ia meratap pilu, mengatakan bahwa anaknya yang sudah kaya raya membiarkan orang tuanya kelaparan dan hidup menggelandang di jalanan. Pak Rusli duduk di sampingnya dengan kepala tertunduk. Bahunya berguncang seolah menahan tangis, memperkuat narasi bahwa mereka adalah korban kejamnya seorang anak durhaka. Kalisa ikut berakting, memeluk ibunya sambil terisak. Matanya melirik ke sekeliling mencari kamera ponsel orang-orang yang mulai merekam kejadian itu. Kerumunan mulai terbentuk. Karyawan, tamu bisnis, dan kurir berhenti untuk menonton drama itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang menatap Iba, terpengaruh oleh akting meyakinkan Ibu Salwa. Bagaimana mungkin seorang pengusaha muslimah yang terlihat anggun, seperti Tiara tega menelantarkan orang tuanya sampai seperti ini? Opini publik di lobi mulai terbelah. Suasana menjadi kacau dan tidak kondusif. Kepala keamanan gedung tampak bingung, ragu untuk menyeret paksa orang tua dari pemilik gedung, karena takut salah langkah dan malah memperburuk citra perusahaan. Di tengah kekacauan itu, pintu lift khusus eksekutif terbuka. Dimas keluar dengan langkah tenang, diikuti oleh dua staf keamanan bertubuh tegap. Wajah Dimas datar, tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Ia berjalan membelah kerumunan yang langsung memberi jalan. Ibu Salwa melihat kedatangan Dimas dan semakin mengencangkan volume tangisannya, berharap Dimas akan segera menyodorkan cek atau uang tunai agar mereka pergi. Ia sudah membayangkan akan makan enak siang ini dengan uang perasan itu. Dimas berhenti tepat di hadapan mereka. Ia tidak mengulurkan tangan untuk membantu Ibu Salwa berdiri, juga tidak memberikan uang. Ia hanya menatap mereka dengan sorot mata dingin yang merendahkan. Dimas kemudian mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada staf teknisi di meja resepsionis. Detik berikutnya, lampu-lampu hias di lobi sedikit meredup, dan perhatian semua orang teralihkan ke sebuah layar LED raksasa yang menempel di dinding utama lobi, yang biasanya digunakan untuk memutar profil perusahaan. Layar raksasa itu menyala terang. Namun, bukan video profil perusahaan yang muncul, melainkan sebuah rekaman CCTV berkualitas tinggi. Gambar itu sangat jernih, memperlihatkan ruang tamu mewah rumah Pak Rusli di hari wisuda Tiara. Semua orang di lobi terdiam, mata mereka terpaku pada layar. Dalam video itu, terlihat jelas adegan yang sebenarnya terjadi. Suara Ibu Salwa terdengar menggelegar lewat pengeras suara lobi yang canggih. Kalimat-kalimat kejamnya terdengar jernih tanpa distorsi. Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari keluarga kami lagi. Wajah bengis Ibu Salwa saat melempar amplop terlihat sangat kontras dengan wajah memelasnya saat ini di lantai lobi. Kemudian, terdengar tawa sinis Kalisa dan kalimatnya yang mengejek Tiara. Terlihat juga Pak Rusli yang acuh tak acuh mengisap rokoknya, membiarkan putrinya diusir tanpa pembelaan. Video itu diakhiri dengan senyum tipis Tiara yang sopan saat berpamitan, menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki etika di ruangan itu. Keheningan di lobi pecah, berganti dengan suara dengungan yang berbeda. Kali ini bukan simpati, melainkan cemoohan dan rasa jijik. Orang-orang yang tadi merasa kasihan kini menatap keluarga itu dengan pandangan menghakimi.
Bisik-bisik berubah menjadi cibiran terang-terangan. Mereka menyadari bahwa orang tua yang menangis di lantai itu adalah monster yang sebenarnya, sementara Tiara adalah korban yang bangkit dengan usahanya sendiri. Sandiwara Ibu Salwa hancur lebur dalam hitungan detik. Fakta digital telah menelanjangi kebohongan mereka di depan ratusan saksi mata. Wajah Ibu Salwa pucat pasi, air matanya seketika kering karena rasa malu yang menyengat sampai ke tulang sumsum. Ia tidak menyangka Tiara menyimpan rekaman itu dan berani memutarnya di depan umum. Pak Rusli menutupi wajahnya dengan tangan, tidak berani menatap siapapun. Kalisa menunduk dalam-dalam, menyadari bahwa orang-orang kini merekam wajahnya bukan sebagai korban, tapi sebagai penipu. Dimas kemudian berbicara menggunakan mikrofon, suaranya tenang namun tegas menggema di seluruh ruangan. Ia menyatakan bahwa perusahaan ini tidak mentolerir penipuan dan pemerasan. Ia mempersilakan keamanan untuk mengantar tamu-tamu tidak diundang ini keluar dari properti pribadi. Kali ini, tidak ada keraguan dari pihak keamanan. Satpam-satpam itu menyeret Pak Rusli dan Ibu Salwa berdiri dengan kasar. Mereka digiring keluar lobi diiringi sorakan dan tepuk tangan sinis dari para karyawan yang merasa puas melihat kebenaran terungkap. Keluarga itu dilempar keluar dari pintu putar gedung, kembali ke trotoar panas yang berdebu. Mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun, justru mendapatkan aib yang jauh lebih besar. Rencana mereka menjadi bumerang yang menghantam wajah mereka sendiri dengan telak. Di balik kaca lobi yang tebal, mereka melihat Dimas berbalik badan dan berjalan kembali ke lift, meninggalkan mereka yang kini benar-benar sampah di mata masyarakat. Hari-hari setelah insiden di lobi kantor Tiara, berlalu dengan sangat lambat dan menyakitkan bagi keluarga Pak Rusli. Rasa malu akibat video CCTV yang dipertontonkan di depan umum, membuat mereka semakin terisolasi. Tetangga kontrakan yang sudah mengetahui kejadian itu, kini terang-terangan menutup pintu saat mereka lewat. Tidak ada lagi yang mau menyapa. Ibu Salwa lebih banyak mengurung diri di dalam kamar mandi, menangis menyesali nasib, sementara Pak Rusli hanya melamun menatap langit-langit asbes yang bocor. Namun, di antara mereka bertiga, Kalisa lah yang paling tidak bisa menerima kenyataan ini. Kalisa merasa dirinya masih muda, cantik, dan punya potensi. Ia tidak sudi membusuk di kontrakan kumuh ini selamanya. Ia menolak menjadi miskin. Otaknya yang licik mulai mencari jalan pintas. Ia tahu bahwa melamar kerja secara normal sudah mustahil. Namanya sudah masuk daftar hitam di banyak perusahaan, dan jejak digitalnya terlalu buruk. Maka, Kalisa memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang paling tua dalam sejarah. Memanfaatkan kecantikannya untuk mendapatkan uang dari laki-laki kaya. Targetnya adalah Om Herman, seorang pengusaha properti parubaya yang ia kenal sekilas dari lingkaran pertemanannya dulu. Om Herman terkenal genit dan suka memelihara wanita muda, meskipun sudah memiliki istri dan anak. Kalisa menghubungi pria itu, merendahkan harga dirinya dengan menawarkan pertemuan. Gayung bersambut. Om Herman yang memang sedang mencari mainan baru, dengan senang hati menerima Kalisa. Bagi Kalisa, ini adalah sebuah transaksi bisnis. Ia memberikan masa mudanya, dan sebagai gantinya, Om Herman memberikannya apartemen sewaan, meski bukan yang termewah, uang jajan bulanan, dan akses kembali ke gaya hidup yang ia rindukan. Kalisa mulai sering menghilang dari kontrakan. Ia berbohong pada orang tuanya bahwa ia mendapatkan pekerjaan sebagai model paruh waktu. Ibu Salwa dan Pak Rusli yang sudah putus asa, percaya begitu saja dan merasa lega karena Kalisa mulai membawa pulang makanan enak dan sedikit uang tunai. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, dari mana sebenarnya uang itu berasal. Yang penting bagi mereka, perut mereka kenyang. Kalisa merasa dirinya sudah menang lagi. Ia kembali bisa nongkrong di kafe-kafe mahal, membeli tas bermerek, meskipun bekas, dan memposting foto-foto gaya hidup hedonis di akun media sosial barunya yang ia kunci, private. Ia merasa pintar karena bisa menyembunyikan hubungan terlarang ini. Namun, Kalisa lupa satu hal, dunia orang kaya itu sangat sempit, dan Tiara kini adalah ratu di dunia itu. Koneksi Tiara ada di mana-mana, menjalar seperti akar pohon yang kuat di setiap lapisan bisnis ibu kota. Istri sah Om Herman bernama Bu Ratna. Bu Ratna bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia adalah salah satu klien prioritas, VIP, di perusahaan investasi milik Tiara. Suatu hari, saat sedang berkonsultasi bisnis di kantor Tiara, Bu Ratna mengeluh tentang suaminya yang bertingkah aneh dan pengeluaran kartu kredit tambahan yang membengkak. Tiara, yang memiliki tim riset data yang sangat tajam, hanya perlu memberikan sedikit petunjuk halus. Tanpa perlu Tiara turun tangan langsung, timnya memberikan data transaksi mencurigakan Om Herman yang mengarah pada butik-butik tempat Kalisa sering berbelanja. Bu Ratna yang berang segera menyewa detektif swasta. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan bukti foto dan video Kalisa yang sedang bermesraan dengan suaminya di sebuah hotel.
Bu Ratna murka, namun ia wanita yang cerdas. Ia tidak mau melabrak di tempat sepi. Ia ingin memberikan sanksi sosial yang setimpal. Ia menunggu momen yang tepat, saat Kalisa merasa paling aman dan paling tinggi. Momen itu tiba di sebuah pusat perbelanjaan elit di Jakarta Selatan. Kalisa sedang berjalan dengan percaya diri, menenteng beberapa kantong belanjaan hasil gesekan kartu kredit Om Herman. Ia merasa seperti selebriti lagi. Tiba-tiba, langkahnya dihadang oleh 3 orang wanita bertubuh tegap. Di tengah mereka, berdiri Bu Ratna dengan tatapan nyalang yang menakutkan. Tanpa aba-aba, Bu Ratna menjambak rambut Kalisa yang tergerai indah. Teriakan Kalisa memecah keramaian mal. Pengunjung mal langsung mengerumuni mereka. Puluhan ponsel terangkat merekam kejadian itu. Bu Ratna tidak memukul secara membabi buta, tapi ia berteriak lantang membongkar identitas Kalisa. "Lihat wanita ini," teriak Bu Ratna sambil menunjuk wajah Kalisa yang ketakutan. Dulu dia viral karena mengusir kakaknya sendiri yang wanita solehah. Sekarang dia mau menghancurkan rumah tangga saya. Memang dasar keluarga tidak punya moral. Kalimat itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Orang-orang yang merekam segera mengenali wajah Kalisa. Ingatan publik kembali segar. "Oh, ini adiknya Tiara yang jahat itu," seru seseorang di kerumunan. "Pantesan, kakaknya aja dibuang, apalagi suami orang pasti diembat," sahut yang lain. Kalisa mencoba menutupi wajahnya, menangis memohon ampun, tapi Bu Ratna tidak memberi ampun. Ia merampas semua kantong belanjaan di tangan Kalisa, menginjak-injaknya, dan mengatakan bahwa semua itu dibeli dengan uang warisan untuk anak-anaknya. Satpam Mal akhirnya datang untuk melerai, tetapi kerusakan sudah terjadi. Video pelabrakan itu viral dalam hitungan menit, jauh lebih cepat daripada video wisuda dulu. Kali ini, tidak ada satupun yang membela Kalisa. Netizen bergerak dengan kecepatan cahaya. Mereka membongkar identitas Kalisa di akun barunya, membanjiri kolom komentar dengan caci maki yang mengerikan. Foto-foto aibnya disebar menjadi meme. Lebih parah lagi, Om Herman yang ketakutan melihat kemarahan istrinya dan potensi kehilangan aset Gonogini, langsung mencuci tangan. Ia memblokir Kalisa dan mengusirnya dari apartemen sewaan detik itu juga. Kalisa yang babak belur, dengan rambut acak-acakan dan riasan luntur, diusir dari mal dan tidak punya tempat tujuan selain kembali ke kontrakan kumuh orang tuanya. Malam itu, Kalisa pulang dengan berjalan kaki, tanpa alas kaki karena hak sepatunya patah saat keributan. Ia masuk ke kontrakan dengan tatapan kosong. Ibu Salwa dan Pak Rusli kaget melihat kondisi putrinya. Namun, sebelum mereka sempat bertanya, tetangga kontrakan sudah lebih dulu tahu dari internet. Suara-suara cemoohan terdengar dari luar tembok. "Wih, ada pelakor tuh di sebelah," teriak seorang pemuda. "Udah miskin, belagu, pelakor lagi. Komplit dosanya." Kalisa duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya yang gemetar. Ia menyadari bahwa hidupnya sudah tamat. Tidak ada lagi masa depan, tidak ada lagi harapan untuk menikah dengan orang kaya, tidak ada lagi karir. Stempel sebagai adik durhaka dan pelakor akan melekat selamanya di jidatnya. Karma yang ia terima bukan hanya kemiskinan, tapi kehancuran harga diri yang total. Di kejauhan, bayangan Tiara yang sukses dan terhormat terasa semakin menyilaukan, membakar sisa-sisa kewarasan Kalisa menjadi abu. Penderitaan di rumah kontrakan sempit itu mencapai puncaknya pada suatu malam yang diiringi hujan deras. Suara guntur yang menggelegar seolah bersahutan dengan suara gedoran kasar di pintu kayu kontrakan mereka yang rapuh. Bukan tamu yang datang bertamu, melainkan segerombolan penagih utang yang disewa oleh lintah darat. Sejak Kalisa diusir oleh Om Herman dan bisnis Pak Rusli disita, mereka terpaksa meminjam uang dari rentenir ilegal hanya untuk makan dan membayar sewa kontrakan yang menunggak. Bunga pinjaman itu membengkak dengan cepat, mencekik leher mereka hingga tidak bisa bernapas. Pak Rusli, yang tubuhnya semakin kurus dan wajahnya tirus karena stres berkepanjangan, gemetar ketakutan di pojok ruangan. Ia mencoba bersembunyi di balik lemari plastik reot, sementara Ibu Salwa menangis sambil memeluk Kalisa. Gedoran di pintu semakin keras, disertai teriakan-teriakan kasar yang mengancam akan mendobrak masuk dan mengosongkan isi rumah. Jantung Pak Rusli berdegup kencang, sangat kencang hingga rasanya menyakitkan. Napasnya mulai tersengal-sengal, keringat dingin mengucur deras membasahi keningnya. Tiba-tiba, rasa nyeri yang luar biasa menghantam dada kirinya, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya dengan kuat. Pak Rusli memegangi dadanya, matanya melotot menahan sakit, lalu tubuhnya ambruk ke lantai semen yang dingin. Suara jatuhnya tubuh Pak Rusli membuat Ibu Salwa dan Kalisa menjerit histeris. Teriakan mereka membuat para penagih utang di luar berhenti menggedor sejenak, bingung dengan keributan di dalam.
Ibu Salwa mengguncang-guncang tubuh suaminya yang mulai kejang, mulut Pak Rusli berbusa. Rasa panik menyelimuti ruangan itu. Dengan sisa keberanian, Kalisa membuka pintu dan berteriak minta tolong pada tetangga, mengabaikan rasa malunya. Para penagih utang yang melihat kondisi Pak Rusli memilih mundur, tidak mau berurusan dengan orang mati dan polisi. Para tetangga yang sebenarnya membenci mereka, akhirnya merasa kasihan melihat kondisi kritis itu. Mereka bergotong royong mengangkat tubuh Pak Rusli ke dalam sebuah angkutan umum yang kebetulan lewat, karena keluarga itu tidak punya uang untuk memanggil ambulans swasta. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat lambat dan menyiksa. Ibu Salwa terus menangis, merau memanggil nama suaminya, sementara Kalisa hanya diam membisu dengan wajah pucat, tangannya gemetar memegang tangan ayahnya yang mulai dingin. Sesampainya di rumah sakit umum daerah, mereka dihadapkan pada kenyataan birokrasi yang kejam bagi orang miskin. Karena tidak memiliki asuransi kesehatan dan tidak membawa uang tunai untuk deposit, Pak Rusli tidak bisa langsung masuk ke ruang perawatan intensif, ICU. Ia hanya diletakkan di bangsal unit gawat darurat yang penuh sesak. Lorong itu berbau obat-obatan keras bercampur bau keringat dan amis darah. Suara rintihan pasien lain terdengar di mana-mana, menambah horor suasana malam itu. Dokter mengatakan Pak Rusli mengalami serangan jantung yang cukup parah dan harus segera mendapatkan tindakan operasi pemasangan ring, atau nyawanya tidak akan tertolong. Biaya operasi itu puluhan juta rupiah. Angka yang mustahil bagi mereka saat ini. Ibu Salwa bersimpu di depan meja administrasi, memohon sambil mencium kaki petugas agar suaminya ditolong dulu. Namun aturan tetaplah aturan. Petugas rumah sakit menatap iba tapi tidak bisa berbuat banyak tanpa jaminan pembayaran. Di tengah keputusasaan itu, Ibu Salwa teringat satu nama. Satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan nyawa Pak Rusli. Tiara. Ibu Salwa tidak punya akses ke nomor Tiara, tapi ia tahu di mana Tiara berkantor. Ia menyuruh Kalisa untuk menelepon resepsionis kantor Tiara yang nomornya tersedia di internet, meninggalkan pesan darurat bahwa ayahnya sedang sekarat. Ia berharap hati nurani Tiara masih tersisa sedikit saja. Menunggu balasan terasa seperti menunggu vonis mati. Jam demi jam berlalu, kondisi Pak Rusli semakin lemah, napasnya tinggal satu-satu. Tepat ketika harapan hampir musnah, suara langkah kaki yang tegas terdengar di lorong rumah sakit yang bising itu. Langkah kaki itu berbeda. Bunyi sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai keramik terdengar berirama dan berwibawa. Aroma parfum mahal yang lembut dan elegan seketika menyeruak, menyamarkan bau obat-obatan yang menyengat. Ibu Salwa mendongak. Di ujung lorong, dikawal oleh dua orang berjas hitam, Tiara berjalan mendekat. Penampilan Tiara sangat kontras dengan lingkungan kumuh rumah sakit itu. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi dan bersih, wajahnya tenang tanpa ekspresi panik sedikitpun. Ia tampak seperti malaikat yang turun ke neraka. Ibu Salwa hendak berlari memeluk kakinya, tapi Dimas dengan sigap menghalangi langkah Ibu Salwa dengan tangannya. Tiara tidak menatap ibunya, ia berjalan lurus menuju meja administrasi. Ia mengeluarkan kartu hitam, black card, dari dompetnya dan memberikannya pada petugas. Tiara berbicara sebentar dengan dokter, suaranya pelan dan datar. Ia meminta dokter melakukan tindakan terbaik untuk menyelamatkan nyawa pasien. Setelah urusan administrasi selesai, Tiara berbalik badan. Ia tidak berjalan menuju berangkar tempat ayahnya terbaring lemah. Ia tidak berniat melihat wajah ayahnya, ataupun menyapa ibu dan adiknya. Ia hanya berdiri diam sejenak, menatap lurus ke dinding kosong, lalu memberi isyarat pada Dimas. Dimas menghampiri Ibu Salwa dan Kalisa yang berdiri mematung. Dimas menyerahkan sebuah amplop putih dan bukti pelunasan rumah sakit. Wajah Dimas dingin, tanpa senyum ramah yang dulu sering ia tunjukkan. Dimas menyampaikan pesan lisan dari Tiara, pesan yang harus ia sampaikan kata demi kata tanpa pengurangan. Dimas berkata bahwa seluruh biaya operasi dan perawatan sampai sembuh sudah dilunasi oleh Tiara. Namun, Dimas menekankan dengan nada tegas, tindakan ini bukanlah bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ini adalah sedekah kemanusiaan dari seorang hamba Tuhan kepada sesama manusia yang sedang sekarat. Dimas melanjutkan kalimatnya yang menusuk hati, Tiara menganggap hutang budi karena telah dilahirkan ke dunia ini sudah lunas dengan pembayaran rumah sakit ini. Mulai detik ini, tidak ada lagi ikatan darah, tidak ada lagi utang piutang, dan tidak ada lagi alasan untuk saling mencari. Tiara sudah berbalik dan berjalan menjauh sebelum Dimas selesai berbicara. Punggungnya tegak, langkahnya pasti. Ia tidak menoleh sedikitpun meski Ibu Salwa berteriak memanggil namanya dengan suara parau. Tiara terus berjalan keluar dari pintu otomatis rumah sakit, masuk ke dalam mobil mewahnya, dan menghilang di telan malam Jakarta. Ibu Salwa jatuh terduduk di lantai rumah sakit, sambil memegang kwitansi lunas di tangannya. Kertas itu terasa panas. Ia sadar,
Nyawa suaminya selamat, tapi mereka telah kehilangan anak mereka untuk selamanya. Bukan karena kematian, tapi karena mereka sendiri yang telah membunuh rasa cinta di hati Tiara, hingga tidak tersisa sedikit pun. Operasi Pak Rusli berjalan lancar malam itu, tapi ketika ia sadar nanti, ia akan bangun sebagai pria yang hidup dari belas kasihan orang asing yang dulu pernah ia panggil putri. 1 tahun telah berlalu sejak malam kelabu di rumah sakit itu. Waktu seolah berlari cepat bagi mereka yang bahagia, namun merangkak lambat bagi mereka yang menderita. Jakarta malam ini tampak begitu cantik setelah diguyur hujan sore tadi. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkelap-kelip seperti berlian yang ditaburkan di langit gelap, memantul indah di genangan air jalanan aspal. Di salah satu gedung tertinggi di pusat kota, di sebuah restoran eksklusif yang terletak di lantai paling atas, rooftop, suasana hangat dan mewah melingkupi para tamu terpilih. Tiara duduk di salah satu meja terbaik di dekat jendela kaca raksasa, yang menyajikan pemandangan panorama kota 360 derajat. Malam ini adalah malam yang spesial. Ia sedang merayakan ulang tahun kelima perusahaannya yang kini telah berkembang menjadi konglomerasi bisnis yang disegani di Asia. Di sekeliling meja bundar itu, duduk orang-orang yang kini menjadi keluarga barunya. Ada rekan bisnis yang loyal, sahabat-sahabat yang tulus mendukungnya saat ia jatuh bangun merintis karir, dan Dimas yang kini telah diangkat menjadi direktur operasional berkat kesetiaannya. Mereka tertawa renyah, mendentingkan gelas kristal berisi jus anggur premium. Wajah Tiara tampak berseri-seri, jauh lebih muda dan segar dibandingkan setahun lalu. Aura dingin dan waspada yang dulu selalu menyelimutinya kini telah berganti dengan aura ketenangan dan kedamaian. Ia tidak lagi perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ia sudah menang. Ia menikmati hidangan penutup berupa kue coklat leleh yang lezat, sambil mendengarkan cerita lucu dari salah satu koleganya. Hidupnya terasa penuh, utuh, dan diberkahi. Di sela-sela tawa itu, pandangan Tiara tak sengaja terarah keluar jendela, menembus kaca tebal kedap suara itu, memandang jauh ke bawah, ke arah trotoar di seberang gedung. Meskipun jaraknya cukup jauh dan tinggi, lampu jalan yang terang benderang membuat pemandangan di bawah sana terlihat cukup jelas bagi mata Tiara yang jeli. Di sana, di pinggir jalan yang basah dan kotor, terjadi sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan kemewahan di dalam restoran. 3 sosok manusia berpakaian lusuh sedang terlihat berdebat di dekat gerobak pedagang kaki 5. Sosok laki-laki tua yang berjalan pincang, bekas serangan stroke ringan pasca operasi jantung, tampak sedang memarahi sosok perempuan muda yang kurus kering. Di samping mereka, seorang wanita tua berambut putih acak-acakan mencoba melerai namun, malah didorong hingga nyaris jatuh ke selokan. Itu adalah Pak Rusli, Kalisa, dan Ibu Salwa. Setahun terakhir telah mengubah mereka menjadi orang-orang yang tidak dikenali lagi. Setelah Pak Rusli sembuh, mereka tidak bisa lagi membayar kontrakan dan terpaksa pindah ke pinggiran kota yang lebih kumuh lagi. Pak Rusli bekerja serabutan menjadi tukang parkir liar, Ibu Salwa menjadi buruh cuci gosok keliling, dan Kalisa yang kehilangan kecantikannya karena stres dan gizi buruk, kini hanya bisa membantu ibunya sambil terus menggerutu menyalahkan nasib. Malam ini, sepertinya mereka sedang ribut memperebutkan uang receh hasil kerja seharian yang mungkin jatuh atau hilang. Seolah ada telepati, di tengah pertengkaran itu, Kalisa mendongak. Matanya menangkap cahaya terang dari restoran mewah di atas gedung di seberang jalan. Entah bagaimana, pandangan mereka seolah bertemu. Kalisa menyikut lengan Ibu Salwa dan menunjuk ke atas. Ibu Salwa dan Pak Rusli ikut mendongak. Di balik kaca restoran yang jernih itu, mereka melihat siluet yang sangat mereka kenal. Tiara. Waktu seakan berhenti berputar. Jarak puluhan meter itu terasa begitu dekat namun sekaligus tak terhingga jauhnya. Ibu Salwa menatap wajah putrinya yang bersinar dan tersenyum bahagia di atas sana. Ada kerinduan yang menyakitkan di mata wanita tua itu, kerinduan yang bercampur dengan penyesalan yang teramat dalam. Pak Rusli menghentikan amarahnya, bahunya merosot turun, menyadari betapa kerdilnya ia sekarang di hadapan anak yang dulu ia rendahkan. Kalisa menatap dengan mata berkaca-kaca, melihat kehidupan impian yang dulu ia kira akan menjadi miliknya, kini dinikmati oleh orang yang paling ia benci namun juga paling ia butuhkan. Mereka bertiga berdiri terpaku di trotoar kotor, menatap ke atas seperti pengemis yang menatap istana langit. Bibir Ibu Salwa bergerak-gerak pelan, mungkin membisikkan kata maaf atau memanggil nama Tiara, tapi suara itu hilang ditelan bisingnya klakson kendaraan ibu kota. Mereka berharap, sangat berharap, Tiara akan melihat mereka, turun ke bawah, dan membawa mereka pulang. Harapan naif itu masih hidup di hati kecil mereka. Di dalam restoran, Tiara melihat tatapan mereka. Ia melihat kepedihan, kemiskinan, dan permohonan di mata keluarga kandungnya. Namun, hati Tiara tidak bergetar. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kasihan, dan anehnya, tidak ada lagi rasa benci.
Yang ada hanyalah perasaan datar, seperti melihat orang asing yang tidak sengaja lewat. Tiara menyadari bahwa orang-orang di bawah sana hanyalah masa lalu yang sudah selesai. Buku cerita tentang mereka sudah ia tutup rapat dan ia bakar habis. Tiara tidak membuang muka. Ia menatap mata mereka lekat-lekat untuk terakhir kalinya. Perlahan, tangan kanannya mengangkat gelas minumannya sedikit tinggi, membuat gerakan bersulang, toast, yang sangat halus ke arah jendela. Sebuah salam perpisahan bisu. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, sangat tipis namun penuh makna. Itu bukan senyum mengejek, melainkan senyum kemenangan dan kebebasan mutlak. Senyum yang mengatakan, saya sudah bahagia, dan kalian bukan lagi urusan saya. Setelah itu, dengan gerakan anggun dan tenang, Tiara memberi isyarat pada pelayan yang berdiri di dekat sana. Pelayan itu mengangguk hormat, lalu menarik tali tirai jendela. Kain bludru tebal berwarna merah marun perlahan turun, menutupi pemandangan jalanan di bawah. Wajah-wajah memelas Ibu Salwa, Pak Rusli, dan Kalisa perlahan tertutup oleh tirai, hilang dari pandangan Tiara untuk selamanya. Tiara kembali memusatkan perhatiannya pada meja makan. Ia meletakkan gelasnya, mengambil garpu perak, dan melanjutkan menyantap kue coklatnya yang manis. Ada apa, Bu Tiara? Ada yang menarik di luar? Tanya Dimas yang duduk di sampingnya. Tiara menggeleng pelan sambil menyeka sudut bibirnya dengan serbet kain putih bersih. Tidak ada apa-apa, Dimas, jawabnya lembut. Hanya tumpukan sampah masa lalu yang lupa dibersihkan petugas kota. Tapi sekarang pemandangannya sudah indah lagi. Layar kehidupan Tiara terus berjalan maju menuju masa depan yang cerah. Sementara di luar sana, di trotoar yang dingin dan gelap, keluarga masa lalunya tertinggal dalam penyesalan abadi yang tak berujung. Tiara tahu, keputusan keluarga di hari wisuda itu memang benar-benar sebuah hadiah. Hadiah yang membuang benalu dari hidupnya, membiarkannya tumbuh menjulang menyentuh langit.